Tuhan, wahyukan dirimu di dalam hidup kami adalah Sang Raja Tuhan yang mempunyai kuasa di surga dan di bumi. Dan tiba saatnya Tuhan, Engkau juga berkuasa atas setiap hidup kami. Sehingga Tuhan Sang Raja bertahta dalam hati dan memerintah hidup kami dari dalam hati kami. Sehingga hal-hal yang ajaib, yang ilahi, hidup berkemenangan itu menjadi bagian yang kami alami. Lengkapi kami Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Salam. Saya kira berdiri, ternyata duduk. Saya umumkan bahwa besok ada retreat, jadi guru-guru sekolah minggu, HESKID, dan juga pendoa syafaat, dan saya beri kesempatan juga untuk ketua-ketua care group, karena saya pikir sekali saya menyampaikan firman Tuhan, banyak hal yang dapat dialami oleh anak-anak Tuhan, dengan catatan saudara bisa mendaftar kepada Noni atau kepada Mbak Sari sehingga untuk kepentingan konsumsi. Jadi ketua-ketua misbah saya berikan kesempatan untuk mendengar karena ada sesuatu yang luar biasa yang mau Tuhan kerjakan. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat, mari kita buka dulu ayat Roma pasal yang ke-14 ayat 9. Tolong bacakan Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Saudara kekasih, ini yang ditekankan oleh anak saya pendeta muda Daniel, bahwa untuk mendapatkan iman saudara harus sesering mungkin mendengar tentang Injil. Hari ini saudara harus perlu memahami, mengerti tujuan Injil. Inti tujuan Injil ada di sini. Yaitu sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan, untuk tujuan inilah Kristus mati dan bangkit lagi, supaya ia dapat menjadi Tuhan kita, baik pada waktu kita hidup maupun pada waktu kita mati. Itulah inti Injil. Saudara kekasih, berita tentang Yesus, Kisah Rasul pasal 2 mencatat ketika Petrus beberapa lama sebelumnya dia menyangkal total Yesus. Dan akhirnya dipulihkan kembali, dipenuhi dengan roh. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi, dia berkata penuh dengan urapan roh Allah, Yesus yang kamu salibkan itu, Allah telah menjadikan dia Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan itu artinya yang punya kuasa di surga di bumi. Maka respon daripada orang-orang Yahudi, kalau begitu apa yang harus aku berbuat? Melahirkan sebuah respon yang penuh getar. Itulah berbeda dengan orang yang berkhotbah hanya menyentuh intelektual, menjelaskan Yesus sebagai Tuhan, hanya melahirkan wacana, tidak melahirkan respon di mana orang bergetar dan berkata, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Hanya Roh Kudus yang membuat firman itu menjadi hidup, menjadi real. Dan hari ini Yesus ada di dalam hidupmu sebagai Tuhan. Ini perlu kita pahami, kita mengerti. Keselamatan itu gratis, ya, dalam batas tertentu. Gratis karena kita tidak bisa membayar harganya. Tidak bisa, kita ini udah rusak total. Allah di dalam rahmat-Nya telah membayar harganya, Yesus mati atas kayu salib. Tetapi mari kita melihat, kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita tidak membayar harganya. Kita terima dengan cuma-cuma lewat kematiannya. Kita yang percaya beroleh
pengampunan yang berlimpah-limpah. Tapi selanjutnya, Dia adalah Tuhan, Tuan. Saya beberapa hari ini disingkapkan dan saya selalu berkata, Tuhan Yesus, Engkau yang di dalam hatiku sebagai Raja atas segala Raja, Tuhan atas segala Tuhan. Dan Engkau sedang menuntun hidupku di dalam pusat komando, yaitu dalam hatiku. Saya penuh dengan gentar dan hormat kepada Tuhan yang luar biasa. Dan saya berdoa supaya jemaat mengalami pewahyuan yang sama. Saudara bukan memiliki wacana pengetahuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi saudara mengalami realitas kehadiran Sang Raja di atas segala Raja. Dan kodrat Tuhan artinya Dia yang berkuasa di surga dan di bumi. Dan kalau Dia ada di dalam hidupmu, Dia yang berkuasa penuh atas hidupmu. Apa yang sedang berkuasa dalam hidup kita? Apa yang sedang mengendalikan hidup kita? Apa yang sedang mempengaruhi hidup kita? Biarlah hari ini tersingkap. Baru saudara nanti mengerti alur kebenaran yang saya mau bagikan. Saya bersyukur, biarlah saudara hari ini mulai bergetar. Yesus Tuhan. Seringkali tanpa kita sadari, Yesus pelayanku dan aku jadi Tuhan. Maka orang Kristen yang seperti ini, gaya hidupnya adalah kepentingan diri, semaunya sendiri. Saudara jangan berpikir bahwa membuka hati, mengundang Yesus masuk ke dalam hati, diselamatkan. Saudaraku, itu artinya kita harus mengakui, menyadari bahwa Kristus yang ada dalam hidup kita ini sebagai Tuhan, Tuan, Bos kita yang baru. Hari ini saya ingin mengajak saudara, mari kita akan lihat PowerPoint kita. Dan Sang Raja itu berkata hari ini, dikatakan, jangan berbuat dosa lagi. Kalau saudara melihat ini adalah bentuk verb imperatif, itu bentuk perintah. Jangan berbuat dosa lagi. Peristiwa ini di latar belakangi di dalam next kita akan lihat Yohanes 8 ayat yang ke-11 berkata, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudaraku, jangan melihat ayat ini dari perspektif sudut pandang perjanjian lama. Kalau saudara melihat ini bentuk perintah dari sudut perjanjian lama, saudara akan mengalami apa yang Paulus katakan, hukum huruf yang tertulis itu mematikan. Mengapa? Kalau itu hanya sebuah perintah dan kita memiliki sudut pandang perjanjian lama, kita mendengar perintah Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Otomatis saya berusaha untuk berjuang tidak berdosa lagi. Lah ketika saya berjuang, aku ini bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Aku yang tujuannya untuk melawan dosa, untuk tidak berbuat dosa lagi, justru berbuat dosa. Saudara harus tepat, ayat ini harus kita lihat dari dimensi Injil. Harus dari dimensi perjanjian baru, bahwa di balik perintah-perintah Tuhan ditopang oleh janji. Ia membuat engkau mau dan mampu. Itu kuncinya, Yesaya 36 ayat 27, rohku aku taruh dalam hidupmu dan aku akan membuat engkau mengikuti segala ketetapanku. Itu perjanjian baru. Perjanjian lama hukum Taurat tidak pernah bisa menolong, memberikan kemampuan kepada saudara untuk melawan dosa, untuk melakukan kebenaran.
Yang jadi masalah bukan hukum Tauratnya, tapi aku ini bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Jadi hari ini ada kabar baik. Tuhan di dalam saudara, memerintah dari dalam saudara, memberikan anugerah kasih karunia kemampuan yang berkata, mulai sekarang engkau tidak akan berbuat dosa lagi. Amin. Dan Injil kekuatan Allah menyelamatkan bagi orang yang percaya. Jadi hari ini saya bukan memberikan bahan teologi untuk studi, saya memberikan benih iman. Dan ketika saudara percaya, yes, Tuhan membuat aku tidak berdosa lagi, maka Tuhan akan menggenapinya. Karena iman itu artinya saya memberikan kesempatan Tuhan bekerja bagi saya. Dan iman itu seringkali anak saya, Pendeta Muda Daniel, menekankan harus mendengarkan Injil, Injil, Injil. Dan Injil itu pusatnya adalah Christ in you, the hope of the glory. Ada dua kata artikel di situ. Dikatakan helpistes doxeis, doxeis dari kata genitif. Jadi artinya adalah pengharapan itu satu-satunya pengharapan khusus. Dan kemuliaan itu bukan kemuliaan secara umum. Kemuliaan khusus itu hanya didapatkan di dalam Kristus yang ada di dalam hidup saudara. Dan tujuan Injil, puncak tujuan Injil memulihkan kembali. Ketika Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia, artinya bahwa manusia itu diberi anugerah moralnya Allah. Sehingga tujuannya lewat Adam dan keturunan, kehadiran dan karakter Allah dinyatakan. Sayang, Adam dan Hawa sebetulnya bisa melakukan kalau seandainya makan pohon buah kehidupan. Sayang yang dimakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu belum ada dosa. Sekarang setelah ada dosa, orang Kristen suka makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Karena itu natural alamiahnya. Dan kalau seandainya Adam dan Hawa makan pohon kehidupan, Allah masuk hadir dan Allah bertindak, bekerja kuat. Saya yakin Adam dan Hawa dan keturunannya akan bisa melakukan kehendak Tuhan. Nah, hari ini mari ada kabar baik, kabar yang memberikan pengharapan, kabar yang memberikan sukacita. Makanya saya bersyukur hari ini mengajak saudara, peristiwa ini dilatar belakangi. Yesus berkata, aku tidak menghukum kamu dan kamu jangan berbuat dosa lagi. Ya, menurut hukum Musa. Kita selanjutnya. Saudara kekasih, didapati seorang perempuan yang melakukan hal yang berdosa. Dan ketangkap, akhirnya dibawa oleh ahli Taurat orang Farisi untuk menjumpai Yesus. Dan pada saat itu pagi-pagi Yesus sudah ada di halaman bait Allah. Dan banyak orang berbondong-bondong mendengarkan. Wanita itu ditempatkan di tengah. Dan ahli Taurat orang Farisi memperhadapkan Yesus. Ini kalau menurut Musa hajar rajam batu. Menurut engkau apa? Jadi kesalehan yang diusahakan dengan melakukan hukum Taurat, dengan usaha kekuatan diri sendiri, itu ternyata kesalehan yang munafik. Hanya kesalehan lahiriah. Mereka harusnya ahli Taurat orang Farisi itu dia akan mengharapkan Mesias. Tapi mereka tidak mengalami penyikapan ketika dia dan Pak Yesus harusnya akan merendahkan diri. Dia ingin menjebak Yesus, ingin menyalahkan Yesus, ingin memperhadapkan Yesus dengan Musa. Karena orang-orang Yahudi agama Yudaism itu dengan Musa, itu pusat sentral daripada kebenaran hukum Taurat. Jadi tujuannya adalah untuk
untuk menjebak, untuk menyalahkan Yesus dan akhirnya menghakimi Yesus. Bayangkan. Jadi kesalehan yang diusahakan dengan kekuatan diri sendiri batas tertentu bisa. Tapi itu hanya kesalehan yang lahiriah. Bukan kemurnian batin, kekudusan batin, kesucian batin. Lah hari ini Yesus penuh anugerah Allah. Dia menulis 2 kali. Artinya kepada ahli Taurat orang Farisi yang memang mengkhususkan hidupnya studi tentang hukum Taurat. Dia sebetulnya sedang mencolokkan, dia 2 kali menulis itu. Aku ini loh yang menulis Taurat. Makanya hukum Taurat itu diberikan 2 kali. Yang pertama dipecah, akhirnya yang kedua kali. Aku ini loh yang berkuasa atas hukum Taurat. Kalau orang milenial, makanya lu jangan main-main sama gua. Akhirnya Yesus penuh hikmat. Oke, kalau begitu jikalau di antara kamu yang tidak berbuat dosa, lempari yang pertama kali. Alkitab mencatat dari yang muda, semua meninggalkan Yesus, yang terakhir yang tua. Dan Yesus berkata, adakah mereka yang menghukum kamu? Tidak, aku tidak menghukum kamu. Aku memberikan pengampunan kepadamu. Aku memberikan anugerah pengampunan, tapi juga aku memberikan anugerah kamu tidak akan berdosa lagi. Dahsyat sekali ini. Dahsyat sekali ini. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat hari ini, saudara kasih. Ada sebuah jaminan, sang raja segala raja, yang punya kuasa di surga di bumi, seharusnya mulai hari ini kodratnya berkuasa atas hidupmu. Itu yang akan mengaruhi seluruh hidupmu, perbuatanmu, kata-katamu, keberadaan saudara. Makanya Allah menciptakan manusia gambar dengan Allah supaya tujuannya adalah kata-kata, perbuatan, keberadaan umat manusia ini menyatakan kehadiran dan sifat Allah. Itu gagal total, tapi Yesus berhasil dengan sempurna menjadi pola kita. Luar biasa. Ini sasaran. Ya. Ini sasaran. Roma 3 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Kolose 1 ayat 27, Kristus di dalammu adalah pengharapan akan kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah bicara masalah kehadiran dan karakter Allah. Dan saudara dan saya hari ini panggilan Injil itu sampai titik di mana saudara dan saya menjadi penyataan Yesus. We become a revelation of Christ, ya. Not bukan a statement of Christ. Kalau kita hanya pernyataan, bukan penyataan. Kalau hanya pernyataan, kita hanya mengatakan Yesus itu benar, Yesus itu Tuhan. Tapi kalau kita ini revelation of Christ, pewahyuan Kristus, kata-kata kita, perbuatan kita, keberadaan kita ini sebagai pewahyuan untuk orang mengenal Kristus. Kalau Allah melihat rumah tanggamu, apakah Allah bisa melihat Kristus di sana? Kalau Allah melihat hari-harimu, apakah orang-orang bisa melihat Allah di sana? Itu tujuan Injil, yaitu Allah sendiri lewat rohnya hadir di dalam saudara dan akan buat engkau mau dan mampu. Ini loh saudara kekasih. Ini loh yang penting itu di sini. Makanya Tuhan memberikan anugerah. Engkau tidak akan berbuat dosa lagi. Aku berikan kamu kuasa. Kemampuan ilahi untuk kamu tidak berbuat dosa lagi. Ketika saya mendapat penyingkapan itu saya bergetar saudara.
saya dipenuhi pengharapan, tapi satu sisi saya sedih. Paulus sedih hatinya, bukan karena kekurangan uang. Seorang hamba Tuhan yang sejati, Yesus cukup. Tapi Paulus sedih karena aku menderita sakit bersalin. Karena rupa Kristus tidak nampak di dalam hidup jemaat Galatia yang telah memulai dengan roh, mengakhiri dalam daging. Saya punya pengharapan Tuhan di dalam saudara akan membuat hidupmu berubah total. Tapi kesedihan saya, ada orang-orang Kristen yang tidak hidup bagi dia, tapi hidup bagi diri sendiri. Aktif pelayanan, yes. Saudara lihat jemaat Galatia itu aktif dalam pelayanan, tapi pelayanan menurut daging. Lah nanti dalam acara retreat itu saya ingin tunjukkan bagaimana pelayanan yang berkenan kepada dia di dalam kekuatan anugerahnya. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat ada anugerah yang luar biasa pagi ini Tuhan karuniakan kepada saudara dan saya. Yaitu anugerah pengampunan dosa. Aku tidak menghukum kamu. Roma 8 ayat 1. Sekarang bagi kita yang ada di dalam Kristus, kita tidak ada di bawah penghukuman. Kalau Allah menghukum saudara karena dosamu, maka Allah tidak menghormati Kristus. Dan Yesus sudah membayar lunas dosa itu hutang saudara dengan Allah. Dan oleh penebusan Yesus pengampunannya sekali dan total itu engkau tidak lagi punya hutang. Amin. Kau tidak perlu bayar hutang dengan Tuhan. Tapi membayar hutang dengan sesama harus. Engkau tidak punya hutang lagi dengan Tuhan. Lunas. Sehingga kita punya damai sejahtera dengan Allah. Itu anugerah pengampunan. Anugerah Allah tidak menghukum. Karena Allah telah menghukum semua dosa umat manusia, dosa kita. Kristus yang menanggung 2000 tahun yang lalu. Anugerah yang kedua yang hari ini saya membagikan bagi saudara. Kamu tidak berbuat dosa lagi. Mari hari ini, saudara harus punya hati yang total dengan Tuhan. Karena tidak bisa, saudara tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya khawatir, kalau saudara aktif mungkin ke gereja, mungkin pelayanan. Tapi kalau engkau hidup mementingkan diri sendiri, maka engkau hanya mau menerima hal-hal yang baik menurut saudara. Engkau hanya mau menerima firman yang menurut saudara baik. Ini bahaya hebat. Ini bahaya hebat. Kita bukan menerima apa yang baik menurut kita. Kita menerima semua yang dari Tuhan. Ya. Karena saya diberi keyakinan Tuhan. Kalau aku nanti ketemu engkau di surga Tuhan, aku ingin tidak malu. Aku harus mengembalakan akurat tepat di dalam arahanmu Tuhan. Sehingga ketika semakin bertambah usia rohani, bukan mental age, bertambah usia rohani, saya makin tidak banyak memerlukan banyak hal. Karena bagi saya makin sadar, Yesus cukup. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara, bagaimana itu bisa terjadi dan tergenapi. Karena Tuhan yang memanggil kamu adalah Tuhan yang setia, Ia yang akan menggenapi. Aku menaruh rohku di dalam batin mereka, dan aku, kata Tuhan, membuat mereka hidup dalam segala ketetapanku. Lah ini kan luar biasa. Kekristenan itu bukan agama mati.
Agama mati artinya saudara diperintah, saudara mengusahakan untuk melakukannya, itu agama mati. Dan kekristenan sudah merosot menjadi agama mati. Orang Kristen dipaksa setiap minggu kamu harus lebih sungguh-sungguh lagi, lebih berusaha lagi. Tapi terus hasilnya gagal, kurang lagi, usaha lagi, gagal lagi. Itu agama mati. Agama yang hidup, Tuhan yang menuntut, Tuhan di dalammu akan menggenapinya. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara, bagaimana kita melihat kamu tidak akan berbuat dosa lagi. Mari kita lihat next. Untuk mengalami berkat yang kedua, anugerah yang kedua, saudara dan saya tidak berdosa lagi, Yohanes sedang menunjukkan. Jadi ini banyak dikotbahi Yohanes. Saya hanya diberi anugerah untuk dapat memahami isi hatinya, saya bagikan bagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk Rasul Yohanes. Saudaraku, Yohanes mengajarkan kepada kita. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-8, ya kita baca, ya dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalamnya. Kata dosa di sini adalah kata benda, noun. Itu menunjukkan sifat keberdosaan manusia. Karena ajaran sesat dari dulu sampai sekarang sama. Apalagi di dalam pemahaman psikologi yang namanya tabula rasa, bayi lahir itu bersih seperti kertas bersih. Dalam kepercayaan-kepercayaan tertentu mereka berkata manusia itu bersih. Bahkan ada pemahaman orang berdosa itu karena pengaruh lingkungan, pengaruh sosial, pengaruh psikologi, karena salah dididik masa lalu. Dan tidak mengakui bahwa karena dosa Adam, semua manusia menjadi berdosa, memiliki sifat kodrat mewarisi sifat dosa Adam. Dan ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa ini bentuk verb, bentuk kata kerja, tindakan dosa. Artinya adalah ketika orang tidak menyadari hal ini, maka dia tidak ada dalam kegelap, tidak ada dalam terang Tuhan. Terang Tuhan itu akan menyadarkan siapa kita. Manusia kita itu sudah hancur, rusak total. Makanya Tuhan menyalibkan. Lah gereja seringkali aku yang udah rusak Tuhan selipkan, aku ini dimanage dengan karakter building, aku yang daging ini dicoba diubah menjadi ilahi sampai mati tidak mungkin bisa. Aku yang daging ini bisanya bukan dibentuk ulang, disalibkan. Mari hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Yohanes sedang mengajarkan sesuatu. Yang next kita akan lihat. Ini juga menyadarkan kita sekalipun saudara sudah Kristen. Mungkin saudara memiliki kehidupan yang baik, saleh. Kehidupan yang taat. Saudara harus menyadari bahwa sifat dosa masih ada di dalam kemanusiaan kita, maka peperangan antara daging dan roh ini real setiap hari. Allah sengaja tidak mengangkat sifat dosa, masih ada di dalam kemanusiaan kita. Waktu saya ngobrol sama istri saya nambahin, seperti bangsa Israel masuk Kanaan, penduduk Kanaan masih diizinkan untuk hidup. Tujuannya supaya bangsa Israel itu terlatih, karena mereka dari budak jalan di padang gurun. Makanya ketika dia berjalan menghadapi orang Filistin, Tuhan putar supaya tidak berperang. Nanti tambah stres. Lah Allah melatih berperang itu di tanah Kanaan. Di sana masih banyak penduduknya, penduduk aslinya. Disitulah terjadi peperangan.
pengaruh dan mempengaruhi. Demikian juga manusia, kemanusiaan sifat dosa ini ada. Aku ingin berbuat yang baik, akal budiku ingin melakukan yang baik, tapi ada hukum lain di dalam hukum dosa, sehingga aku melakukan apa yang tidak aku inginkan. Jadi kalau khotbah hanya menyentuh alam dimensi intelektual ini, jemaat tahu banyak firman, tapi tidak mampu untuk melakukannya. Apalagi melawan kuasa dosa, tidak mungkin. Akhirnya kita membangun sebuah gambaran. Kita menunjukkan saleh, tapi batin kita ini penuh dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Mari hari ini kita akan belajar. Kita akan belajar, saudara kasih. Sekalipun kita ini sudah ikut Tuhan lama, sifat daging itu ada. Coba buka Roma 7 ayat 14. Supaya saudara rendah hati dan nanti saudara tahu apa yang dikatakan Yesus. Makasih. Dikatakan adalah sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, sempurna. Itu kehendak Allah. Bahwa dunia ini pun lenyap, hukum Taurat tidak lenyap. Itu perkataan Allah yang kekal. Tapi yang jadi masalah adalah dikatakan, tetapi aku bersifat daging, I'm human, sold under the control of sin. I am human bentuk present, jadi saya ini bersifat daging. Ketika Paulus menulis itu berkata, I am human, saya pun juga bagian dari daging. Terjual di bawah kuasa dosa, bentuk kasusnya perfect. Artinya aku manusiawi kita ini terus menerus secara permanen dikuasai dosa. Ini yang jadi masalah, saudara. Ini yang jadi masalah. Mari kita melihat, jadi kalau kita hanya menerima hukum Taurat, kita tidak mengalami realita Yesus. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah. Jadi dosa dan hukum Taurat itu kayak paralel. Loh, kok bisa hukum Taurat itu kan bersih, suci, kehendak Allah, kok justru memunculkan dosa? Ya, yang jadi masalah bukan hukum Taurat. Aku bersifat daging, udah dikuasai dosa. Lah, hukum Taurat itu ketika kita hanya menerima hukum Taurat, aku yang sudah dikuasai dosa, berusaha meresponi Tuhan. Makanya aku ingin meresponi Tuhan, hukum dosa yang bekerja. Betapa banyak orang Kristen yang frustasi. Saya baca tokoh-tokoh dunia, hamba-hamba Tuhan yang hebat. Tokoh-tokoh dunia yang hebat, hamba-hamba Tuhan yang fenomenal. Hampir semuanya diakhiri dengan usaha diri sendiri sampai titik terakhir dia pelayanan kering sampai putus asa. Di titik itulah mereka mengalami penyikapan. Ternyata Yesus di dalam hidupmu itu sumber hidup rohanimu yang baru. Mereka mengalami ledakan rohani yang luar biasa dan dampaknya dipakai Tuhan seluruh dunia. Makanya Paulus pun sebagai seorang rasul sampai titik, aku manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Sampai titik putus asa. Syukur kepada Allah di dalam Yesus. Lah hari ini saudara kekasih, jadi karya Tuhan bagaimana membuat engkau tidak berbuat dosa lagi. Peperangan dosa itu masih ada. Real itu. Ya, keinginan daging sama keinginan roh ini terus bertentangan terus. Real. Rongrongan dosa itu masih real. Masih nyata. Godaan dosa itu masih nyata. Lah bagaimana Tuhan menyelamatkan? Dia membangkitkan roh saudara, dia membangkitkan iman saudara, dia memberikan kemampuan kepada saudara untuk tidak mengikuti rongrongan dari sifat dosa kita.
Makanya yang dibutuhkan mendengar apa? Injil. Rongrongan dosa. Jadi kalau saudara ada peperangan dosa, ya itulah keberadaan kita. Tapi Tuhan tidak ingin kau menyerah dan kalah. Kau harus menang. Dengan kekuatan anugerahnya. Mengapa kita kalah? Karena saudara tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan diri sendiri. Bukankah Yesus berkata, kalau engkau tinggal di dalam aku, kamu berbuah lebat. Tapi di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu bentuk Yunaninya adalah double negatif. Kalau engkau di luar aku, berdasarkan dirimu sendiri, engkau tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Mungkin saudara berkata, Pak, yang realistis dong. Bahwa orang-orang yang non-Kristen sukses usahanya berhasil. Apa artinya tidak bisa berbuat apa-apa? Tidak bisa berbuat apa-apa berhubungan dengan panggilan Kristus. Tidak bisa. Udah, tidak ada modal sama sekali. Tapi hari ini ada anugerah. Tuhan membuatmu dan membuatku tidak berdosa lagi. Ini penting, saudaraku. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Jadi karya Tuhan itu luar biasa. Saya akan memberikan sekarang sifat Tuhan bekerja dan sifat hantu bekerja. Saya mengalami dua-duanya. Ketika saya masih di dunia kebatinan, saya masih belajar magic, saya seorang magician. Ya, saya kalau boleh dikatakan banyak murid waktu itu ya. Tentunya untuk tenaga dalam, untuk bertengkar yang seperti itu. Dan saya mempunyai seorang tokoh spiritual dan masih ada hubungan keluarga. Dia kalau memanggil roh, dia tenang mengosokkan diri, langsung setan masuk. Set! Setan berkata-kata lewat tokoh spiritual saya itu, dan apa yang dilakukan, dia tidak sadar, dia mengatakan sesuatu dari roh jahat itu. Dia mengatakan begini. Saya menuruti, saya mengikuti. Lah saya ingin mengajak saudara, hari ini, jadi setan itu bekerja kalau kita pasif. Allah bekerja kalau kita aktif. Jadi kalau saudara tidak menginginkan, Tuhan tidak bisa bekerja. Kalau saudara seperti filsafat Jawa pasrah bongkoan, wes Tuhan aku bebaskan ya bebaskan, kalau tidak terserah. Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa karena harus ada iman. Iman itu aktif. Kalau saudara ingin dibebaskan dari dosa, engkau harus punya keinginan kayak Paulus. Aku manusia celaka, siapa yang melepaskan dari tubuh maut? Engkau harus punya keinginan, Roh Kudus akan membangkitkan keinginan saudara. Punya kerinduan yang kuat, Tuhan aku ingin sepenuh hati untuk mentaati engkau. Ini harus berpadu, baru Tuhan bisa bekerja. Kalau Tuhan ada di dalam hidupmu, dia tidak bisa melakukan apa-apa karena kau tidak ada respon, tidak ada iman, tidak ada keinginan. Tuhan itu menghargai keputusan dan pilihan saudara. Saya pernah sampaikan di doa pagi. Paulus bisa menyingkapkan Rasul Paulus. Ia percaya membangkitkan orang mati dan oleh firman-Nya membuat yang tidak ada menjadi ada. Saya membaca dari seorang profesor hermeneutik yang hebat. Dia berkata begini, konteks itu ia membangkitkan orang mati karena Alkitab berjanji terjemahan lama. Abraham berkata, ia sudah mati dalam pandangannya, artinya sudah tua, umur 100 tahun. Dan Sarah 90 tahun sudah kandungannya sudah mati. Tapi Tuhan bisa menghidupkan. Ketika saya baca itu, regenerasi seksual Allah bisa membuat. Tapi pilihan di tangan saudara. Tuhan tuh bicara sama saya begini. Allah itu Bapa yang baik, katakan amin. Dia ingin saya bahagia, Bapak ingin keluarga saya bahagia. Tapi terserah saya. Bapak aku ingin
Saya merindukan karena Allah hanya bekerja. Rumah tanggamu dari aspek sosial, oke. Sosial itu hubungan suami istri, tidak ada tekan menekan bahagia, oke. Aspek keuangan, oke. Dan doa saya, Tuhan kami percaya aspek seks pun sehat. Tapi saudara berkata, enggak, saya sudah berhenti. Pabriknya, Tuhan menghidupkan lagi. Anggap aja mungkin sudah berkata, Pak, pabriknya sudah mati. Anggap saja itu pabrik gula rendeng. Mati tahun depan, hidup lagi. Karena permasalahan, karena tekanan stres, ada ketidakcocokan. Engkau bisa kehilangan semangat gairah, mati. Tuhan hidupkan lagi. Tapi engkau berkata, enggak apa-apa, saya begini ya cukup. Tuhan berkata, oke nak, hargaku hargai. Ya sudah. Tapi saya minta seluruh aspek, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya, pendeta harus utuh begini. Sehingga saya tidak mencoba mencari kebahagiaan dari jemaat. Saya membagikan kebahagiaan. Gitu dong. Haleluya. Saya bilang sama istri saya gini, istriku, saya ingin rumah tangga kita bahagia. Amin. Saya ingin hubungan sosial kita bahagia. Amin. Hubungan spesial bahagia. Amin. Bapak-bapak nanti pulang mau bicara begitu. Istriku, aku ingin hubungan kita bahagia. Moga-moga. Aduh, wis kesel. Loh, rumah tangga kok kesel. Semangat dong. Kok yang semangat, yang amin kok cuma 2-3 saja. Semangat dong. Supaya seluruh aspek rumah tanggamu fresh. Kau menjadi alat kesaksian. Saya bukan pemuja seks. Saya pemuja Yesus. Tapi Tuhan menjanjikan regenerasi. Saya baca regenerasi, saya coba tanya di Google. Regenerasi Tuhan memulihkan tulang kita atau anatomi tubuh kita yang bekas cedera dan sebagainya. Oke, saya percaya. Dan saya berkata, Tuhan, itu aku minta bukan untuk saya. Aku minta supaya apa yang Tuhan kerjakan di dalam saya, juga Tuhan kerjakan di dalam jemaat. Amin. Jadi bapak-bapak bergairahlah dengan istrimu. Ini kok aminnya yang banget ini cuma. Istri bergairahlah dengan suamimu. Waduh, ini kurang yakin. Pak gini aja cukup Pak. Ya wis. Ya wis itu saya jawab saya, tapi Tuhan penuh kemurahan berikan kesempatan. Lah tapi Pak, kan saya sendiri single parent. Tuhan berikan anugerah kekuatan. Paulus single parent, ya seorang diri juga bahagia. Saya bahkan lebih bahagia sendiri daripada punya pasangan loh. Jadi pasangan jengkel ke ngamuan. Aduh, pelit. Aduh, wis acu tak acu saben dino hanya pegang HP aja. Tuhan, kapan selesai ini? Hari ini itu selesai. Kamu tidak akan berbuat dosa lagi. Karena inti dosa adalah mementingkan diri sendiri. Kalau engkau ego, tidak bisa melayani Tuhan itu tidak bisa. Melayani Tuhan hanya untuk diri sendiri. Tidak bisa memuliakan Tuhan, itu harus dari rohnya. Apakah bisa Pak saya melayani Tuhan dari daging? Bisa. Alkitab mencatat jemaat Galatia, jemaat Korintus, ya. Jemaat Kolose hampir tergoda begitu. Jemaat di Efesus setelah kitab Wahyu dia kehilangan kasih karunia, kehilangan anugerah, kehilangan kasih yang mula-mula. Bisa terjadi, tapi hari ini Sang Raja bertahta dalam hatimu dan sekarang Kristus Sang Raja berkata kepadamu dengan penuh otoritas, engkau tidak akan berbuat dosa lagi. Katakan amin. Yesus itu punya otoritas, tapi juga punya kuasa. Beda dengan seorang presiden.
Ya, contohnya Pak Jokowi. Dia punya otoritas, apa yang dia ucapkan itu terwujud dalam keputusan-keputusan mempengaruhi seluruh Indonesia. Itu punya otoritas, punya kuasa, kemampuan. Tapi nanti kalau sudah lengser daripada kepresidenannya, dia kehilangan semuanya. Dia memerintahkan sesuatu tidak terjadi. Kalau Yesus memerintahkan sesuatu pasti terjadi. Lah, hari ini saya ingin mengajak saudara bersama-sama. Peperangan antara daging dan roh itu nyata. Rorongan dosa mendesak kita untuk mentaatinya. Tetapi Tuhan memberi kuasa untuk kita tidak menurutinya. Paulus menjelaskan jika kita hidup bergantung Kristus, maka kita punya kuasa untuk tidak mengikuti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak mengikuti keinginan daging. Ini rong-rongan itu kuat sekali. Makanya Tuhan membawa saya dalam satu dimensi begini. Tuhan, roh saudara manusia baru saudara saya ini puasnya hanya dengan Tuhan. Katakan amin. Tapi jiwa kita itu puasnya dengan hal-hal di luar Tuhan. Maka kalau rohmu kuat, perkasa, tidak takluk kepada keinginan daging. Maka sudah bisa berkata, Tuhan cukup. Makanya Paulus masuk dalam dimensi ini. Di penjara, di luar penjara, dia tidak berubah dalam memuji Tuhan. Nah, kemarin saya ada ujian. Tahu-tahu saya mengalami kepedihan yang hebat. Saya lihat itu tidak ada masalahnya. Saya duduk berdoa. Ya. Saya berdoa dan saya rasakan tekanan itu. Saya rasakan tekanan. Ngeri juga ini. Ini kalau jemaat yang belum berpengalaman, ini kehilangan penguasaan diri ini. Bisa marah-marah, bisa berjengkel, bisa bermacam-macam. Saya coba rasakan. Saya tahu dan saya mulai percaya Tuhan. Saya tahu roh saya itu merdeka. Saya tahu roh saya bebas. Saya tahu roh saya perkasa. Ini peperangan sedang terjadi. Iblis bisa memasukkan panahnya. Dan ketika saya mulai menyebut Yesus Tuhan, aku menyembah Engkau. Hilang. Jadi peperangan itu ada. Real. Dan tidak perlu berusaha gusu, tergesa-gesa, tergopoh-gopoh. Tenang. Banyak anak Tuhan ketika bersukacita, berlimpah-limpah, kehilangan self-control, pengendalian diri. Pamer kemana-mana. Tapi ketika sedih, juga tidak bisa menguasai diri. Mau menunjukkan wajah sedih, berduka. Tunjukkan kemuliaan Yesus. Engkau punya penguasaan diri kalau engkau mengandalkan Tuhan. Itu artinya saudara, become a revelation of Christ, menjadi pewahyuan keberadaan kita, perbuatan kita, plan kita, pengabdian kita. Itu menjadi pewahyuan, penyataan tentang Kristus. Mari kita lihat selanjutnya, ini terapan praktis. Tujuan kedatangan Yesus sebagai manusia adalah untuk membebaskan kita dari dosa. Inti dosa adalah mengandalkan diri dan mementingkan diri. Ngeri ini saudaraku. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang. Coba kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 5 sampai 6 berkata begini. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Mengenal dalam bentuk ginosko. Mengenal lewat pengalaman. Lah, hari ini saya ingin mengajak saudara. Rahasianya barang siapa tinggal di dalam Yesus,
ia tidak berbuat dosa lagi. Jadi rahasia engkau tidak berbuat dosa lagi bukan saudara askese meninggalkan kota tinggal di gua-gua. Saudara bisa tinggal di gua-gua selera lama mengikuti. Tapi hari ini dengan engkau tetap tinggal dalam Yesus, engkau diberi kuasa untuk tidak mengikuti dosa. Lah kita akan lihat Yohanes, saudara kekasih, Yohanes 4:15 ayat 4-5. Ada sebuah janji. Ini ingat, di balik perintah, di balik imperatif itu selalu ada janji. Itu kasih karunia. Lah mari saya ajak saudara untuk melihat Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah apa dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak dan sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini ada cuma jaminan. Tinggallah dalam aku, maka kamu berbuah banyak. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6, tinggallah, tetap tinggal dalam Yesus. Kamu tidak berdosa lagi. Apa artinya? Saudara harus mengerti hari ini. Apa artinya tinggal dalam Yesus? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu berbuah lebat. Mungkin sudah berkata, iya tinggal sekali-kali bisa tinggal bersama Yesus. Tapi Pak, apa bisa saya tinggal senantiasa yang konsisten? Ingat, itu bukan perintah hukum Taurat. Di balik perintah tinggallah dalam aku bentuk tinggallah di dalam aku bentuk perintah. Di balik perintah Tuhan yang membuat engkau, yang memampukan engkau untuk tinggal bersekutu dengan Yesus. Katakan amin. Ini pekerjaan roh, bukan pekerjaan daging. Daging sukanya jauh dari Tuhan. Lah, tinggal di dalam Tuhan artinya apa, saudara kasih? Makna tinggal dalam Tuhan, kita lihat, yes. Makna tinggal dalam Tuhan ini kasih karunia bukan perintah. Jadi hari ini seperti begini loh. Ketika Bapak punya anak kecil berjalan di tangga. Dia pegang tangan anak. Nak, jangan jatuh ya. Itu perintah, jangan sampai jatuh ya. Oke, tapi tangan bapaknya yang menopang membuat anak itu tidak jatuh. Juga demikian, kamu tidak akan berbuat dosa lagi. Karena tangan Tuhan yang memegang saudara, memberi saudara kuasa, kemauan, dan kemampuan. Haleluya. Hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat. Tinggal di dalam Yesus artinya tetap bergantung kepada Kristus. Dalam segala keadaan bergantunglah kepada Tuhan. Aku ini sudah tidak diharapkan. Di dalam aku sebagai manusia tidak ada yang baik. Tetapi saya bersyukur di dalam aku saya kemanusiaan saya yang rusak. Di dalamnya ada Kristus yang luar biasa. Katakan amin. Hidup baru itu hidup di dalam Yesus. Hidup lama hidup dalam kemanusiaan kita. Dan kalau saya bergantung kepada Kristus setiap saat, saya beriman kepada Dia, saya memberikan kesempatan. Dia bekerja bagi saya. Bagi saya tidak mungkin, baginya tidak ada perkara yang. Bagi saya tidak mungkin, baginya tidak ada perkara yang mungkin. Lah, di dalam kitab Kolose pasal yang ke-2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena apa? Karena jemaat di Kolose ini tergoda dengan filsafat-filsafat yang kosong. Ya, berbeda dengan pengajar-pengajar Yudaism. Tetapi dia berkata, kamu telah menerima Yesus, tetaplah tinggal dalam Yesus. Di dalam King James dikatakan, oleh karena itu as you have received Christ, ya sebagaimana kamu telah menerima Yesus Tuhan, so walk in Him, ya, maka berjalanlah di dalam Dia, bergantung kepada Dia. Jadi cara kita bergantung pada Dia, sebagaimana as you have received Christ, sebagaimana kau menerima Yesus. Bagaimana saudara menerima Yesus? Dua hal yang kau lakukan, bertobat. Kau meninggalkan keyakinan yang lama dan saudara percaya kepada Yesus.
Lah sekarang penerapannya bagaimana bagi saudara? Tinggal dalam Yesus, pertama bertobat. Bertobat dari kebergantungan kepada diri sendiri. Bertobat dari kebergantungan kepada pendapat sendiri-sendiri. Banyak orang kalau pendapatnya tidak mau diubah, contohnya begini. Wah, aku tidak mau pelayanan. Tuhan berikan, saudara itu sudah terkunci, itu benteng. Tuhan berikan kepada saudara waktu, kesempatan, engkau tidak akan melayani. Makanya kau setiap hari terbuka hatimu, Tuhan, aku bisa keliru, pendapatku bisa keliru, tapi aku ingin dibaharui supaya berkenan di hadapan Engkau. Tuhan bekerja. Kalau Tuhan berkata, tidak, aku tidak usah pelayanan, engkau stop. Tuhan menghargai keputusan saudara, tapi engkau akan menerima konsekuensinya. Nah, hari ini saudara kekasih, bagaimana sekarang kita tinggal di dalam Yesus? Poin pertama, kita bertobat. Dari melihat diri, introspeksi diri. Ya kalau engkau melihat diri, introspeksi diri itu agama. Akibatnya engkau putus asa. Tapi yang engkau lihat Yesus. Ingat, kerajaan Allah, the kingdom of God is within you. Kerajaan Allah itu apa? Itu Sang Raja Kristus bertahta dalam hatimu dan memerintah hidupmu dari dalam pusat komando, yaitu hati saudara. Pekerjaanmu yang terbesar adalah percaya. Itu yang dimaksud Injil kasih karunia. Itu yang menyegarkan banyak pelayan-pelayan Tuhan itu kering. Karena dia hanya memberitakan huruf, mengenal Yesus secara huruf, bukan pribadi, meluap-luap dengan kegairahan yang luar biasa. Ya, saya harus memberikan, jadi saya menerima otoritas. Otoritas itu adalah kebebasan untuk bertindak. Saya berkata, Tuhan, saya punya kebebasan untuk bertindak, maka saya menginginkan satu. Karena Engkau Tuhan, sumber tiga sumber, saya tutup hati saya untuk saya mencoba mencari kepuasan di luar Tuhan. Yang kedua, Tuhan berikan aku seorang wanita sebagai istri. Maka aku tutup hatiku untuk wanita lain. Kok istriku tidak bilang amin? Awas kau nanti di rumah. Merdeka. Amin. Bapak-bapak tertutup untuk wanita lain. Yang namanya manusia, bapak-bapak hanya istrimu. Yang wanita yang lain makhluk hidup. Mohon maaf kalau ini menyinggung dan menyakiti. Merdeka kan? Kan khotbah saya adalah Tuhan membuat saudara secara natural menjalani hidup sebagaimana kodrat kan? Kodrat saya ini adalah segambar dengan Yesus. Harusnya secara real Yesus menjadi nyata lewat keberadaan saya, lewat tindakan saya. Dan saya bisa lakukan itu karena Kristus di dalam saya melakukannya. Yesus pun berkata begitu, anak tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Anak melakukan apa yang Bapak lakukan. Jadi Yesus penuh kebergantungan, itu sebuah pola surgawi. Hari ini jangan andalkan dirimu, bertobatlah untuk bergantung diri, pendapat diri. Ya, bertobat saudara hanya bergantung Kristus dan firman-Nya. Kalau firman-Nya bertentangan dengan pikiran pendapat saudara, pendapatmu yang ditaklukkan, terimalah firman. Maka kalau hari ini firman ini tidak mengubah saudara, mengubah sikap saudara sampai titik 2 Korintus 5:14. Kasih Kristus yang menguasai kami. Kami tahu kalau Kristus telah mati untuk mereka semua. Mereka semua yang di dalam Yesus telah mati. Sehingga tidak ada di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Tapi hidup untuk Dia. Dan kalau saudara mendengar firman Tuhan. Dan engkau tetap memiliki gaya hidup hanya untuk diri, bergantung diri, bersumber dari diri. Itu ada sebuah kerusakan yang hebat yang malam ini perlu kita tanggalkan. Kita bertobat, kita minta anugerah. Sehingga semuanya bagi Dia. Semuanya bagi Tuhan Yesus Sang Raja. Kita harus bersih dan
murni dan ilahi. Haleluya. Ketika Tuhan malaikat mengunjungi rumah tanggamu, malaikat tersenyum. Aku melihat Kristus di dalam suami, juga di dalam istri. Malaikatnya kerasan. Ketika malaikat ke rumah saudara, Tuhan Yesus kok judes, jengkelan, aduh, enggak kenanan, ya, gampang sakit hati. Haleluya. HP-nya penuh dengan gambar-gambar porno. Oh, berarti Tuhan tuh seperti itu. Hari ini ketika Tuhan melihat hidupmu bersih, katakan bersama saya, bersih. Ngono abot bicara saudaraku. Bersih, murni, ilahi, surgawi. Yang mengerjakan siapa? Tuhan. Itulah gereja yang di mana Allah mau tidak berkuasa. Dan hari ini fokusnya adalah Yesus di dalam saudara segala-galanya. Katakan amin. Ibadah ini akan mengganggu kalau ibadah ini tidak membawa saudara berfokus Yesus. Khotbah saya akan mengganggu dan merusak. Saya menangkap, ini tema tahun depan. Jadi saya tidak, dalam hati saya tidak ingin melakukan apa-apa. Tapi Tuhan akan mendorong saya memberikan kemauan, gairah, kekuatan, dan kemampuan. Tuhan menolong, memberkati pemain musik untuk menyiapkan diri. Kita naikkan satu pujian, aku punya Tuhan yang besar. Kasih, sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah di dalam hidup saudara. Tuhan akan memeliharakan sehingga tidak mudah terhilang dan berlimpah, meluapi, melimpahi orang lain. Hidupmu dipakai Tuhan, angkat tangan saudara. Allah memberkati apa yang kau jamah dilipat kali gandakan. Tuhan melindungi engkau baik di dalam rumah, di luar rumah, di dalam kota, di luar kota. Apapun yang ada bersama dengan saudara, semua akan melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Pulanglah penuh dengan berkat Allah, kasih sayang Tuhan Yesus, lewat pertolongan Roh Kudus, menyertai saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya. Amin. Aku